Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan sebuah materi dari mata kuliah literasi dan aplikasi digital. Lanjutan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Untuk rekan-rekan di Universitas Muhammadiyah Purworejo, khususnya di program studi psikologi. Tapi untuk rekan-rekan penikmat channel Sapa Psikologi juga sangat diperbolehkan untuk menyimak apa yang saya sampaikan ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan dengan judul materi menuju cashless society. Mari teman-teman bisa simak materi ini dengan seksama. Pada kesempatan kali ini dari cashless society akan ada 3 bahasan pokoknya, yaitu yang pertama mengenai pengertian dari cashless society ini sendiri dan juga mengapa kok harus atau menggunakan cashless society. Kemudian yang kedua ada kelebihannya dan yang ketiga tentunya ada kekurangannya. Ya, jadi teman-teman bisa memahami nanti kira-kira setelah teman-teman nanti memahami materi yang saya sampaikan, perlu nggak kita menggunakan cashless society ini. Pengertian cashless society. Pada dasarnya, cashless society adalah salah satu istilah yang dapat menggambarkan suatu kehidupan masyarakat atau sosial di mana dalam transaksinya itu menggunakan uang elektronik, bukan menggunakan uang secara fisik. Nah, sebelum lebih lanjut, saya bahas mengenai pengertian ini gitu ya. Uang elektronik itu kan berarti uangnya tidak nyata, teman-teman. Gitu nggih, uangnya tidak nyata. Nah, nanti saya berikan contoh apa saja contoh uang elektronik gitu ya. Tapi uangnya tidak nyata, kita cukup membawa suatu gadget misalnya gitu ya untuk melakukan pembayaran. Nah, seperti itu. Sedangkan kalau uangnya nyata, nah, itu harus ada lembaran-lembaran uang atau koin dan sebagainya. Nah, lanjut. Nah, kondisi ini lahir dari adanya gerakan cashless economy, yaitu suatu istilah yang lahir dari kondisi berkurangnya penggunaan uang fisik karena digeser oleh para pengguna uang digital. Adapun definisi atau pengertian dari cashless economy itu sendiri, yaitu adalah suatu aktivitas ekonomi yang dilakukan tanpa menggunakan uang fisik ataupun uang tunai. Walaupun begitu, bukan berarti uang fisik harus terus ditiadakan. Namun penggunaannya saja yang dikurangi dan digantikan dengan uang digital dalam bentuk kartu ataupun tanpa kartu, karena transaksi juga bisa dilakukan menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di smartphone. Nah, kondisi ekonomi yang seperti ini juga ada karena bermula atau karena adanya imbas dari kehidupan modern dan penuh dengan teknologi yang canggih-canggih gitu ya. Dalam proses pelaksanaannya, sistem transaksi tanpa uang tunai ini masih memiliki pro dan kontra di tengah kehidupan masyarakat, apalagi di Indonesia yang notabene tidak semua kotanya sudah modern. Gitu, termasuk di lingkungan Universitas Muhammadiyah Purworejo sendiri bukan kota modern, sehingga ketika mau diterapkan full cashless society ya tidak akan bisa gitu ya, karena tidak semua warganya atau masyarakatnya melek dengan teknologi. Ya. Sehingga kalau di lingkup Universitas Muhammadiyah Purworejo sendiri, pembayaran secara cashless society ini mungkin hanya bisa dilakukan oleh
sebagian orang-orang yang terpelajar ataupun orang-orang yang memang memiliki banyak pengalaman. Nah, itu di lingkup Monas Madhaporjo. Nah, oleh karena itu gitu ya, hal tersebut tidak terlepas ya dari adanya keuntungan dan kerugian dari cashless ekonomi itu sendiri yang masih tadi ya masih banyak perdebatan di masyarakat. Masih nyambung ya dari pengertian tadi. Perubahan perilaku pembayaran masyarakat berdasarkan studi pada tahun 2020 gitu ya, saya menemukan satu penelitian dengan judul The Next Cashless Society. Penelitian ini dilakukan di Indonesia pada Februari atau Maret gitu kan, awal-awal pandemi lah. Di mana hasil penelitian itu melaporkan bahwa adanya perubahan perilaku pembayaran masyarakat yang mulai beralih menuju masyarakat cashless society. Apalagi dulu kan pembayarannya fisik gitu ya. Tiba-tiba ada pandemi, jarang keluar, sehingga ketika mau beli ini itu mau nggak mau gitu ya harus melakukan pembayaran dengan transfer gitu ya misalnya. Nah, yang tanpa bertemu secara langsung. Nah, itu menjadi titik awal lah kalau di Indonesia yang mengarah ke cashless society. Walaupun sebelumnya sudah ada, tapi pada awal pandemi itu dan pada pandemi itu sehingga cashless society-nya menjadi meningkat gitu di Indonesia. Nah, dalam cashless society yang ditemukan di penelitian dengan judul The Next Cashless Society ini, terdapat 3 karakteristik dan konsumen yang menggunakan alat pembayaran non tunai atau cash. Ketiga karakteristik itu diantaranya konsumen yakin bahwa pembayaran non tunai itu aman, nyaman, efisien, dan bisa mengontrol pengeluaran mereka. Karena hanya akan membayar yang diperlukan saja, tidak melihat barang yang lain, sehingga tidak kepingin untuk membayar yang lain. Ya. Yang kedua, konsumen mampu menikmati pembayaran non tunai karena mereka memiliki pengalaman yang menyenangkan, ya. Dan juga bisa membangun relasi dengan orang lain yang jauh di sana mungkin gitu ya, karena bisa berjumpa secara online. Yang ketiga, konsumen menginginkan produk yang lebih mumpuni dan memudahkan para konsumen ini dalam proses pembayarannya, intinya gitulah. Itu yang dapat saya temukan dari suatu penelitian di The Next Cashless Society ini. Selanjutnya, keuntungan dari cashless society. Sebagian masyarakat di kota-kota besar menyambut baik ya dari sistem transaksi tanpa menggunakan uang tunai. Nah, kalau di sebagian kota-kota modern gitu ya, mereka tidak menyangka gitu ya bahwa penerapan cashless ekonomi ini memiliki keuntungan untuk para pihak yang melakukan transaksi ataupun kegiatan ekonomi. Pergeseran uang tunai ke uang digital berupa kartu debit maupun kartu kredit dalam penggunaan transaksi selain lebih praktis juga terlihat lebih keren di mata masyarakat lainnya. Yang pertama gitu ya keuntungannya menghindari adanya pemalsuan uang. Karena kita tidak menggunakan uang secara fisik sehingga akan menekan peredaran dari uang palsu itu gitu ya. Karena kalau pembayarannya cashless gitu ya, secara online misalnya dengan kartu dan sebagainya kan sangat minim lah adanya
pemalsuan itu. Nanti kita bahas kekurangannya ya, tapi tidak atau bisa mengurangi peredaran uang palsu. Yang kedua, kita sebagai konsumen gitu ya, yang ingin membeli suatu produk dengan harga yang mahal, misalnya gitu ya, kita datang ke tokonya, kita beli mobil lah gitu ya, datang ke suatu toko, beli motor ke dealernya, kita tidak perlu membawa uang yang belasan, puluhan, bahkan ratusan juta ke sana gitu ya. Itu keuntungan yang kedua. Jadi kita cukup membawa kartu debit, kredit, ataupun aplikasi di gadget kita yang ada isi nominal uang sebesar harga produk itu, kita bawa ke sana, kita tempelkan kartu atau kita scan barcode dengan gadget kita, sudah bisa melakukan transaksi pembayaran. Jadi tidak perlu membawa uang dalam jumlah banyak yang beresiko akan kerampokan misalnya, atau rusaknya uang itu dan sebagainya. Yang ketiga, bisa meminimalisir terjadinya tindakan kriminal berupa perampokan tadi ya, sama seperti saya sampaikan sebelumnya gitu ya. Karena rampok akan lebih mengincar uang fisik karena mereka akan lebih mudah untuk menggunakannya daripada para perampok meminta kartu debit atau kredit yang mereka akan kesulitan untuk membukanya kecuali dengan melakukan pemaksaan untuk memberikan PIN. Selanjutnya, transaksi menjadi lebih cepat dan mudah. Ketika di showroom misalnya kita beli motor gitu ya dengan harga 25 juta gitu. Pihak showroomnya atau kasirnya tidak perlu menghitung uang sejumlah 25 juta itu, apalagi kalau kita bawanya pecahan 2.000 atau 1.000 atau 5.000 ya, kelamaan untuk menghitung gitu ya. Tapi kalau menggunakan cashless ini, tinggal tap kartu, scan barcode, sudah selesai pembayaran dalam hitungan menit, sudah selesai gitu ya. Keuntungan yang selanjutnya, banyak promo menarik teman-teman gitu ya. Karena gini, kenyataannya transaksi dengan tanpa menggunakan uang tunai semakin hari kan semakin banyak gitu ya. Karena adanya penawaran menarik juga semakin banyak digencarkan oleh pebisnis. Banyak toko-toko, kafe-kafe menerapkan peraturan bagi yang membayar menggunakan cashless akan mendapatkan potongan sekian persen gitu, atau akan mendapatkan cashback saldo ke akun cashlessnya gitu, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi para milenial dan juga bagi orang-orang yang modern untuk melakukan pembayaran menggunakan cashless gitu ya, tidak menggunakan uang secara fisik. Nah, selanjutnya adalah kekurangan dari cashless society ini gitu ya. Yang pertama teman-teman, ini walaupun walaupun memang memiliki banyak keuntungan yang sudah disebutkan tadi, namun penerapan cashless society ini juga tidak lepas dari adanya kekurangan gitu ya. Di antaranya nih, minimnya pengendalian diri dalam hal bertransaksi. Jadi gini, karena kita mungkin merasa ada kemudahan dan kepraktisan dalam bertransaksi tanpa menggunakan uang tunai, justru akan menjadikan masyarakat menjadi lebih konsumtif. Terlebih lagi jika tingkat kemampuannya dalam mengendalikan diri sangat rendah, artinya akan ada banyak masyarakat yang tergoda untuk membeli berbagai barang-barang yang mungkin sebenarnya tidak dibutuhkan, akan tapi karena kemudahan pembayaran dan penasaran dengan barang itu, maka ya langsung aja dibeli gitu. Yang kedua, terdapat batasan nominal dalam bertransaksi. Dalam penerapan nominal ini, transaksi kita akan dibatasi walaupun sebenarnya kita memiliki jumlah uang yang lebih dari cukup.
yang terdapat di rekening bank. Kan tapi kartu debit yang kita miliki itu pada umumnya dibatasi dengan nominal 5 sampai 10 juta dalam satu hari untuk pembayaran. Ya. Akan tapi kalau kartu kredit juga tergantung berdasarkan limit yang telah ditentukan atau batas yang telah ditentukan. Itu kalau menggunakan kartu debit atau kredit. Tapi kalau kita menggunakan mobile banking gitu ya untuk melakukan pembayaran itu bisa sampai ratusan juta untuk melakukan pembayaran. Kemudian yang selanjutnya, kekurangan dari cashless society yaitu meningkatkan potensi terjadinya pemblokiran oleh pemerintah. Ya, mungkin kita menyimpan uang kita di bank gitu ya supaya dapat kita peroleh uang digital berupa kartu debit agar mampu digunakan sebagai alat transaksi gitu ya, tanpa uang tunai tadi. Namun mungkin dalam penggunaannya kita akan terikat dengan peraturan kebijakan pemerintah. Jadi pemerintah itu kan bisa melakukan pemblokiran secara sepihak pada rekening bank kita ketika terjadi kekeringan terkait suatu kondisi negara gitu ya. Misalnya nih, negara kita sedang resesi, ya kita tidak bisa seenaknya menggunakan uang kita walaupun memang itu uang kita banyak karena memang dibatasi penggunaannya oleh pemerintah. Supaya mungkin bisa menstabilkan gitu ya pemerintah ekonomi di negaranya gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak semua orang memiliki pemahaman dalam menggunakan sistem cashless. Jadi kalau di suatu toko, tempat makan dan sebagainya hanya menerima pembayaran secara cashless, itu ya akan membuat kesulitan bagi orang-orang yang tidak paham cashless itu apa, yang banyaknya cuma uang fisik gitu ya. Jadi hal semacam ini belum bisa diterapkan gitu kalau menurut saya secara full di negara kita atau di daerah Purworejo tentunya karena masih kurangnya pemahaman di lingkungan Universitas Muhammadiyah Purworejo mengenai cashless society ini gitu ya. Tidak hanya masyarakat di sekitar Purworejo, gitu, tapi teman-teman mahasiswa, teman-teman pegawai, dosen dan sebagainya, saya yakin masih ada yang belum memahami secara penuh kegunaan dari cashless society ini. Kemudian yang terakhir, kekurangan dari cashless society adanya biaya admin teman-teman. Jadi ada biaya admin bulanan gitu ya, terutama bagi pembayaran yang menggunakan kartu debit atau kartu kredit yang bisa ditagih oleh setiap bulannya oleh pihak bank. Ya, tapi juga ada beberapa platform ataupun aplikasi uang digital yang tidak menerapkan biaya admin. Jadi kita tinggal memilah dan memilih saja yang tepat kira-kira yang mana. Nah ini ada contoh aplikasi uang digital atau yang sering digunakan untuk cashless society gitu ya, yang terkenal di Indonesia dan saya rasa teman-teman juga sudah tidak asing lagi dengan beberapa aplikasi ini gitu ya. Yang pertama ada OVO. OVO bekerja sama dengan Grab. Kalau teman-teman sering melakukan pembelian makanan menggunakan GrabFood ya, pembayaran menggunakan OVO atau kalian menggunakan jasa GrabCar, Grab ojek gitu ya, ojek online-nya itu juga pembayaran kalau tidak mau cash menggunakan OVO. Kemudian ada Dana. Dana ini lebih mandiri gitu ya. Link aja juga lebih mandiri. ShopeePay digunakan untuk pembelanjaan di Shopee, GoPay untuk melakukan transaksi di Gojek gitu ya. Secara spesifikasinya seperti itu. Akan tetapi kelima aplikasi uang digital ini saat ini lebih general gitu. Artinya bisa digunakan dalam berbagai bentuk
transaksi ya, pembayaran di berbagai tempat gitu, tidak hanya salah satu tempat aja. Jadi GoPay tidak hanya untuk pembayaran berkaitan dengan Gojek saja, tapi juga sudah bisa untuk pembayaran yang lainnya. Sama seperti OVO, gitu, tidak hanya di Grab saja, tapi juga ke yang lainnya juga. Jadi sudah bisa diakses oleh banyak masyarakat, banyak kemudahan yang ditawarkan dan juga banyak promo yang ditawarkan oleh aplikasi uang digital ini, gitu ya. Jadi teman-teman silahkan gitu ya. Saat ini apakah teman-teman mau memilih mulai berlatih menggunakan cashless dalam proses transaksinya atau tetap dengan uang tunai. Kalau teman-teman mungkin melakukan perjalanan di kota-kota besar, di negara-negara luar Indonesia dan sebagainya gitu, ketika kalian memiliki aplikasi uang digital ini akan lebih memudahkan kalian dalam berbagai hal gitu ya. Dalam pembayaran pembelian makanan, pakaian, penggunaan transportasi dan sebagainya. Bahkan sekarang pun masuk tol gitu ya, menggunakan jalan tol, pembayaran tidak fisik lagi, harus membawa kartu gitu ya. Kalau tidak bawa kartu pembayaran ya akan membuat perjalanan terganggu. Di beberapa tempat parkir juga sudah menerapkan cashless gitu ya. Jadi pembayarannya menggunakan tap kartu, tidak secara fisik lagi. Monggo silakan teman-teman bisa menilai kesiapan dari teman-teman sendiri gitu ya. Tapi kalau saya menyimpulkan di Indonesia, terutama di lingkungan Universitas Muhammadiyah Purworejo, itu belum siap cashless society secara penuh. Nah, untuk presensi dalam pertemuan kali ini, khusus untuk rekan-rekan di mata kuliah literasi dan aplikasi digital Universitas Muhammadiyah Purworejo, silakan membuat pendapat tentang bagaimana caranya kita menyiapkan diri memasuki era cashless society ini. Ditulis pendapat kalian maksimal 1 halaman, dibubuhkan nama dan NIM. Halamannya juga tidak hanya hitam putih, tapi silakan diberi kop yang menarik di halaman itu yang menggambarkan identitas kalian, gitu ya. Dan wajib dikumpulkan di TU Psikologi maksimal tanggal 7 Desember pukul 09.00 WIB. Kalau tanggal 7 Desember 2022 pukul 09.00 WIB belum mengumpulkan ke TU Psikologi, ke Pak Din, maka saya anggap teman-teman pada pertemuan di minggu ini tidak mengikuti perkuliahan. Terima kasih. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.